Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan hingga saat ini untuk melakukan penafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 48. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan memulai penafsiran dari Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita untuk lebih mengimani kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu fungsi Al-Quran. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak. Ibnu Katsir mengatakan, yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkataan musaddiqo. Musaddiqo ini artinya adalah membenarkan. Maksud dari perkataan membenarkan itu dibenarkan kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran, seperti kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihi salam, dan kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan makna dari meskipun kata minal kotob berbentuk mufrad atau tunggal, makna yang dimaksud itu adalah jama', yaitu al-kitabah. Nah, seperti itu sekiranya dari kitab-kitab yang dibenarkan oleh Al-Quran sebelum-sebelum tadi. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk menjadikan sebuah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Pada saat ayat ini turun berkenaan dengan para ahli kitab yang meminta untuk keputusan kepada Rasulullah SAW. Awalnya beliau diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan perkara itu kepada ahli kitab mereka masing-masing. Namun berlaku juga berlaku umum bahwa segala keputusan orang beriman hendaklah berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh bertentangan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa apapun segala yang akan kita lakukan, lebih baik kita mengikuti dari pedoman Al-Quran sebagai salah satu jalan untuk menuju kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat ini yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap umat punya syariat yang berbeda-beda. Seperti di sini, syir'ata itu artinya adalah, arti dari syir'ata ini adalah tuntunan
Sedangkan minhaja itu artinya adalah, arti dari minhaja ini adalah jalan. Seperti pada ayat tadi menjelaskan bahwa syariat apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, hukum, dan aturan serta sistem. Sedangkan jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang terang yang diberikan untuk ditempuh manusia dalam beragama. Maksudnya di sini setiap perbuatan dan jalan kehidupan yang kita tempuh itu memiliki peraturan-peraturan atau syariat yang harus kita penuhi untuk menambah pahala. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Yang artinya, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Pada ayat ini menjelaskan bahwa kita diberi ujian dalam setiap kehidupan kita. Dengan berbagai syariat kita diberi ujian, dan apabila kita dapat menjalaninya dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan kita tidak menaatkan ketaatan kita kepada syariat-syariat Allah, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi orang-orang yang akan disiksa di sana. Pada tafsir Al-Azhar berbunyi, berlomba-lombalah kamu semuanya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam dunia dengan memegang pokok utama, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa di belakang hidup ini yang sekarang ini ada lagi di kehidupan akhirat. Maka kita tidak bisa main-main di dunia hanya untuk berbuang-buang waktu dengan melakukan banyakkan maksiat atau segala macamnya. Dan kita harus menambah segala pahala kita melalui ujian-ujian yang telah diberikan dan selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Pada ayat ini dapat kita pelajari bahwa setiap orang dapat balasan mereka sendiri, mendapat apa yang mereka perselisihkan selama di dunia dan apa saja yang mereka perbuat di dunia. Maka balasannya di akhirat sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan dipertanggungjawabkan di dunia, di alam akhirat nanti. Orang Islam harus meyakini bahwa semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberitahukan apa yang mereka perselisihkan, yakni tentang akhirat itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Orang kafir tidak percaya dengan adanya akhirat. Mereka berselisih mengenai hal yang pasti ini. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi setelah dunia ini berakhir,
dan mereka masih tidak percaya dengan adanya hari pembalasan nanti. Karenanya kelak mereka akan diberitahu dan mendapat balasannya siksa neraka. Sedangkan bagi mukmin yang beramal soleh, mereka pun akan mendapatkan balasan berupa surga. Oleh karena itu, semua amalan yang dilakukan kembali kepada orang yang melakukannya. Jadi setiap yang kalian perbuat amal soleh selama ini itu tidak akan sia-sia, karena akan dibalas ketika di akhirat. Secara umum, Quran surat Al-Maidah, kandungan dari surat Al-Maidah ini ayat 48 memotivasi seluruh umat Islam untuk selalu berbuat kebaikan dan mencari pahala untuk akhirat nanti. Semoga dengan mempelajari dan mengetahui hal-hal sebelumnya membuat ketakwanan dan keimanan kita kepada Allah semakin tinggi. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.